Selamat pagi Pak Oktosa. Selamat pagi. Iya Pak, kan udah jam 10. Kita tunggu 5 menit lagi boleh? Boleh, boleh. Oke, Ya. oke Pak. Boleh Pak, kayak kita sudah lewat 5 menit. Boleh kita langsung saja. Ini pembukaan atau dari Bapak langsung atau dari kami dulu sebentar? Dari Ibu dulu dah. Oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu dan para hadirin sekalian. Pada pagi yang cerah ini, yang telah bersedia hadir dalam Zoom meeting hari ini, Selasa 26 Maret 2024, jam 10 pagi.
Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Oktosa Harahap, Magister Manajemen, yang telah bersedia hadir untuk dapat membagikan ilmunya kepada kami dan kepada seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat berupa kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah, untuk menyikat waktu, marilah kita mulai acara hari ini dengan pembukaan perkenalan diri dari Bapak Insinyur Oktosa Harahap, Magister Manajemen, di mana kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Ibu dan Bapak sekalian. Pagi ini kita berkumpul di dunia maya ini dalam rangka berbagi ya. Jadi salah satu yang bermanfaat buat kita semua, di mana tentunya nanti kita harapkan juga kawan-kawan ini bisa mendapatkan pengetahuan ataupun membagikan pengalaman yang sama dalam acara ini. Nama saya Oktosa Rahab. Saya lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 Oktober 1953. Gimana Mbak? Ada kendala? Ada Pak, Kedengaran? kedengaran Bapak. Kedengaran, baik. Saya pekerjaan hari-hari praktisi bangunan gedung. Nah, saya juga salah satu ketua di AKI. Cuman sekarang asosiasinya masih dalam maju lagi ke akreditasi berikutnya karena beberapa kali belum selesai gitu ya. Iya Pak. Baiklah, tentunya kawan-kawan selama ini mungkin ada yang sudah berpengalaman di bidang billing management, ya. Ada nggak? Udah ada nggak? Ada gitu Pak. Kalau belum tentunya ya kita nanti kita dengarkan saja dari saya mengenai building management. Nah, kita selalunya selama ini membangun gedung itu tidak memikirkan bagaimana mengelolanya ya. Jadi hari ini kita berbagi, mudah-mudahan nanti ada masukan ataupun hal-hal lain yang dapat disampaikan dalam forum ini. Nah, kita tahu bahwa building management itu bagian dari property management. Jadi property management itu bagaimana pengelolaan properti ya, salah satunya adalah building management. Jadi kalau kalian lihat ada hotel, ada mall, ada perkantoran, ada ruang pertemuan, semua itu adalah dikelola ya, harus dikelola. Kalau nggak ada yang ngelola, tentunya dia tidak dapat beroperasi dengan baik. Nah, kalau kita perhatikan building management itu bentuk dan sistem serta lingkup kerjanya, kita lihat ya. Di sebelah kiri kita lihat itu yang pakai building management system gedungnya, yang sebelah kanan simple building yang nggak pakai manajemen. Nah, tentunya kita lihat kalau di building management itu diperlukan ada reliability, ya, efisiensi, saving, comfort, dan performance. Nah, kalau gedung biasa tentunya tidak demikian dirawat oleh sembarangan orang saja. Tidak dalam bentuk satu manajemen. Nah, definisi pengelolaan gedung sendiri adalah merupakan kegiatan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aspek yang terkait dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan perawatan gedung, beserta peralatan penunjang serta fasilitas pendukungnya, agar gedung tersebut dapat beroperasi dengan lancar dan baik, serta aman, nyaman, dan memuaskan penggunanya. Kemudian tujuan pengelolaan gedung adalah agar gedung dapat beroperasi secara efektif, efisien, serta memuaskan pemilik dan pengguna dengan cara yang sesuai dengan aturan dan tata cara serta persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi semuanya kalau sudah di-manage tentunya kita harus taat kepada aturan dan tata cara untuk melaksanakannya. Sedangkan manfaat dari pengelolaan gedung itu sendiri adalah meningkatkan citra gedung. Tentunya dengan menyangkut kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang kemudahan yang terjamin.
Kemudian terpeliharanya aset pemilik gedung dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang efektif, efisien, yang merupakan tujuan investasi ya tercapai gitu. Yang terakhir memperpanjang usia gedung. Jadi kalau gedung dibuat tentunya harus dihitung ya manfaatnya apa. Kemudian kalau menyangkut investasi tentunya dihitung berapa lama gedung itu bisa menghasilkan dan bagaimana merawatnya, biaya merawatnya bagaimana ya. Itu sudah dibuat dari sejak awal. Oh ya, tiba aku nggak ada, kamu nggak ikut, aku cuma ngajak aja. Itu pun lingkup pengelolaan gedung ya. Pertama itu pengelolaan persewaan, pengelolaan administrasi dan umum, pengelolaan pengoperasian, pengelolaan pemeliharaan, ya, kemudian pengelolaan keamanan, parkir, K3 dan tanggap darurat, serta terakhir pengelolaan pelayanan pelanggan. Nah, nanti kalau ini adalah pengelolaan, kalau pemeliharaan tentunya kalau itu tidak hanya kalau pemeliharaan cuma menyangkut ada bagaimana pengoperasian pemeliharaan ya. Jadi tidak mencakup sini persewaan, keamanan, parkir itu tidak termasuk. Sedangkan pelayanan tetap ada. Nah, sedangkan pengertian dari pemeliharaan dan perawatan adalah sebagai berikut, yaitu untuk mewujudkan tertib pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung agar keadaan bangunan gedung dapat tetap terjaga. Kemudian untuk mewujudkan bangunan yang efisien, ya, produktif, yang dioperasikan guna menunjang fungsi sesuai dengan kaidah keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta bangunan gedung serasi dan selaras dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sedangkan persyaratan bagi badan pelaksana, penyedia jasa, dan tenaga ahli pengelolaan gedung ya. Nah, di sini ada persyaratannya NIB. NIB-nya 68110, real estate yang dimiliki atau disewa, yaitu bidang pengelolaan gedung. Kemudian KBLI 41011 sampai dengan 41019. Untuk hal ini mungkin kawan-kawan sudah familiar ya, mulai dari BG 001 sampai dengan BG 009. Di mana dalam bidang ini sebenarnya konstruksi ya, tapi pengelolaan gedung itu dimasukkan di sini pemeliharaannya ya. Pemeliharaan itu termasuk dalam SPU tersebut, di mana SPU itu menyangkut pembangunan dan pemeliharaan. Kemudian ada lagi KBLI lain 81210, yaitu jasa kebersihan umum. Ya, sini dalam pemeliharaan gedung itu ada yang namanya housekeeping atau cleaning service. Itu termasuk dalam 81210 bagian dari pemeliharaan gedung. Kemudian KBRI 80-100 itu aktivitas jaga keamanan swasta. Jadi kalau pengelolaan gedung itu secara lengkapnya dia ada jasa pengamanan ya untuk menjaga keselamatan dan keamanan dalam satu area gedung. Kemudian juga biasanya dipersyaratkan juga adanya ISO ya. Itu ada ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, ISO 45001 2018. Serta juga diminta juga SMK 3. Nah, induknya menyangkut tenaga ahli. Tenaga ahli untuk dapat melaksanakan pemeliharaan gedung itu ataupun pengelolaan, itu building manager atau manajer pengelolanya bersertifikat keahlian atau SKA atau SKK, manajer pengelola gedung atau ahli pemeliharaan gedung dan perawatan bangunan. Sedangkan jabatan yang di bawahnya adalah chief engineer bersertifikat ahli teknik bangunan lainnya. Jadi bisa ahli mekanikal, ahli tata udara, ataupun ahli teknik pelaping lainnya. Nah, kemudian dari segi housekeeping atau cleaning service, itu minimal memiliki sertifikat skema koordinator atau supervisor senior. Sedangkan chief security-nya minimal Gada Madya ya. Kemudian chief general affair memiliki sertifikat keahlian administrasi. Kemudian harus ada ahli K3 umum atau K3 konstruksi. Memiliki sertifikat ahli K3 umum atau K3 konstruksi.
Nah, ini contoh sertifikat yang dikeluarkan BNSP untuk manajer pengelola perawatan bangunan gedung ya. Ini kebetulan staf saya dia ahli utama jenjang 9 ya. Ini saya sendiri juga ahli dalam pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung ya. Saya juga punya level 9. Jadi saya juga punya sertifikat ahli K3 konstruksi. Ini semua sertifikat ini dipakai dalam pengelolaan gedung atau pemeliharaannya. Nah, ini sertifikat mengenai jasa pengamanan untuk keamanan. Saya miliki garda utama ya. Nah, jadi kalau pengelolaan komplit, sertifikat tadi itu mesti ada. Nah, tentunya selain ini kalau untuk perusahaan tentunya ada PJT ya. PJBU, badan usaha biasanya boleh orang bukan orang teknik. Tapi PJBU kan nggak boleh merangkap sekarang, jadi PJT atau PJK. Nah, sedangkan jadi sini PJT-nya harus ahli yang menyangkut pemeliharaan gedung ya. Dan berpendidikan teknik sipil kalau nggak salah sekarang ini gitu. Nah, kemudian eh, yang lainnya menyangkut ahli teknik yang ditempatkan misalnya ahli tata udara, ahli teknik listrik ya, kemudian ahli plumbing dan ahli-ahli lainnya yang menyangkut dengan teknik bangunan gedung. Kira-kira organisasi dari pengelolaan gedung ini simpel adalah seperti ini ya. Beda dengan pekerjaan konstruksi, di mana kalau pekerjaan konstruksi kan pembangunan. Kalau ini pekerjaannya adalah hari-hari ya. Jadi eh, progresnya itu ya tiap hari ada dari pagi, sore sampai malam, besok mulai lagi gitu. Beda dengan bangunan gedung yang bisa dibuat schedule-nya secara kurva S atau apa gitu. Kalau ini enggak, jadwal kerja aja yang ada. Siapa yang bertugas pada hari itu dalam shift berapa, ya tempatnya di mana gitu. Nah, ini contoh organisasi pengelolaan gedung salah satu kementerian ya. Jadi kalau gedung cukup besar juga banyak dari organisasi ini sebagian yang harus ada gitu. Tapi intinya di sini ada building manager, ada chief engineer, ada chief housekeeping, ada chief administration ya. Beda dengan pembangunan. Kalau pembangunan itu kan di bawahnya pelaksanaan pembangunan di bawah itu ada site manager, ada pengawas lapangan ya. Nah, sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2021, kalau Anda ingin berusaha di bidang ini, kalau pengusaha kecil itu dari 1 sampai 15 miliar. Yang kedua, pengusaha non kecilnya mulai dari 15 miliar proyeknya. Nah, cuman ini agak agak ini juga ya karena nilai yang 15 miliar kalau dimasukkan ke kecil kadang-kadang agak menyulitkan untuk permodalannya untuk pengusaha golongan kecil ya. Tapi aturan sekarang demikian ketika Anda ikutin lelang ya, pemeliharaan gedung di pemerintah melalui LPSE, itu berarti kalau perusahaannya kecil ya di bawah 15. Nah, kalau non kecil di atas 15. Nah, ini ada daur hidup bangunan gedung ya. Jadi gedung itu mulai di tahap perancangan ya. Ini yang berperan di sini konsultan dengan pemilik biasanya. Kemudian tahap pelaksanaan bangunan gedung. Di sini ada kontraktor ya, yang berperan kontraktor melaksanakan, nanti ada konsultan pengawas dan juga ada owner juga ngawasin gitu ya. Kemudian kalau bangunan sudah selesai, ini ada proses serah terima pertama. Tentunya ada masa pemeliharaan 6 bulan, ya serah terima kedua. Nah, proses dari pemeliharaan gedung itu dimulainya sejak serah terima kedua. Ini ada kontrak pemeliharaan kalau diserahkan kepada pihak ketiga atau dilaksanakan sendiri secara in-house. Ya, jadi
Beda kalau di sini termasuk bentuk dalam bentuk perancangan, ini sudah pelaksanaan, ini sudah tahap pemeliharaan. Dan pemeliharaan di masa pemeliharaan ini selama 6 bulan ya. Jadi ada tahap pembangunan, tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap pemanfaatan, tahap pasca konstruksi, ini pemanfaatan. Jadi kalau pembangunan, prakonstruksi, konstruksi. Nah, kita waktu membuat bangunan gedung, dari tahap perancangan ini, sudah harus dirancang. Jadi tidak hanya bangunan jadi, nggak diapa-apain gitu. Sehingga waktu diserah terima pertama dan kedua ini, sudah ada organisasi ataupun perusahaan atau lembaga yang melakukan pemeliharaan di masa pemanfaatan. Nah, tahap di sini ini sudah dihitung. Jadi kalau kita bangunan gedung, sini sudah hitung berapa biaya konstruksi sampai dengan biaya pemeliharaannya. Sampai umurnya 25 tahun. Bangunan itu kalau umur konstruksinya 50 tahun, kalau umur ekonomisnya 25 tahun. Nah, ini kita lihat keterkaitan penyelenggaraan bangunan gedung ya. Waktu prakonstruksi, kegiatan utama kita itu adalah perencanaan dan perancangan. Produk yang dihasilkan gambar rencana, dokumen kontrak, persyaratan teknis, jadwal kerja, rancangan biaya. Nah, waktu konstruksi, sebelum dikonstruksi, tentunya di sini harus ada izin pelaksanaan, izin mendirikan bangunan gedung. Sekarang namanya pemberitahuan bangunan gedung ya, ganti nama. Nah, dapat izin ini melaksanakan konstruksi. Kalau balik lagi terus diperiksa perancangan diulang lagi. Nah, kalau gagal dalam perancangan disebut kegagalan rencana ya. Waktu masa konstruksi kegiatan utamanya adalah pelaksanaan ya oleh kontraktor, pengawasan oleh konsultan MK ya, dan konsultan berencana yang membuat desain. Adapun produk yang dihasilkan ada gambar pelaksanaan, tata cara pengawasan, tata cara kendali mutu, spill drawing, technical audit, dan draft dan maintenance. Nah, kalau bangunan ini sudah selesai, itu tidak boleh langsung dipakai. Dia harus melalui satu sertifikat fungsi. Gedung ini layak nggak? Kalau nggak layak, nggak boleh dipergunakan. Kegagalan di masa konstruksi, kita sebut kegagalan konstruksi, yaitu selama 10 tahun setelah serah terima kedua, di mana semua pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dan harus bertanggung jawab. Ada kejadian. Jadi seperti kita tahu kayak jembatan Kutai Kartanegara itu berapa hari lagi 10 tahun umurnya terjadi jembatannya roboh, itu semua pihak yang terlibat dalam pembangunannya juga dipanggil ya, diperiksa kembali dan kalau salah harus menerima hukuman. Nah, sebelum gedung ini dimanfaatkan pasca konstruksi, ini sorry, ada proses sertifikat layak fungsi. Ya, jadi gedungnya sesuai dan memenuhi syarat baru mendapat sertifikat layak fungsi, boleh dilakukan pasca konstruksinya. Nah, kegiatan pemeliharaan tuh Pak, putus-putus suaranya, Pak.
Maaf ada gangguan ya, maaf ya. Ya, Pak. Kita teruskan ya. Jadi pemeliharaan itu ada pasca konstruksi, di mana kita harus kegiatan utamanya pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan berkala. Nah, produk yang dihasilkan manual pemeliharaan, manual perawatan, manual pengoperasian, dan manual pemeriksaan. Nah, kalau terjadi dalam pas ini kita sebut kegagalan bangunan. Nah, ini ada satu bagan penyerang bangunan gedung ya. Ini sebenarnya gambaran dari apa yang tadi kita bahas di depan, di mana sini ada proses perencanaan, pelaksanaan, ya, pemeliharaan perawatan ini di tengah ya sini. Nah, sini ada proses sertifikat layak fungsi ya. Nah, intinya dalam pemanfaatan ini dilaksanakan tadi ya, disebutkan sini ada namanya operasian ya, ada pemeliharaan, ada pemeriksaan berkala. Nah, persyaratan dari gedung itu haruslah eh, memiliki dari. Terima kasih Pak Okto dari kami, dari APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Mohon maaf sekali lagi saya baru masuk di Zoom ini. Bapak Ibu sekalian terima kasih. Hari ini narasumber kita Pak Okto Harahap. Silakan, Terima Pak. kasih sekali. Nggak apa-apa. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ke Pak Okto. Baik, Pak. Mohon diambil Iya, Pak. foto dulu Pak Farah sebelum nanti saya akan lab group dulu Pak ya, karena masih ada pekerjaan yang lain Ya, Pak boleh, Okto. boleh, boleh. Ya. Boleh ambil Ya. foto Mbak Farah? Boleh, Pak. Satu. Bapak Ibu Boleh. bisa buka kamera dulu semua. Oke. Mohon Bapak Ibu buka kamera dulu. Oke. Tunggu, tunggu, tunggu ya. Dia ada banyak sesi ya Pak. Terus saya 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Terima kasih admin. Mohon maaf sekali lagi Pak Okto dan terima kasih besar-besarnya untuk Pak Operator menjadi narasumber di APENAS Sesi Pelaksana Konstruksi Nasional. Bagi itu mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu serta hari ini. Silakan Pak Okto dilanjut. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, jadi sistem hubungan antara pemilik gedung dengan pemelihara, kontraktor pemelihara, itu ada yang pengelola gedung tadi ya in-house. In-house itu pengelola gedung dia melaksanakan sendiri pemeliharaan. Jadi baik orangnya, alatnya, sistemnya, itu dia sendiri. Jadi nggak pakai orang lain, dia sendiri. Yang kedua, joint management. Itu pemilik gedung mengundang konsultan, ya. Mereka memanage gedungnya dengan kerjasama. Ada lagi sistem full service charge ya, di mana pemilik gedung menyerahkan pengelola gedungnya kepada pihak ketiga secara penuh. Jadi ini berdasarkan SLA. Nah, kontraknya dihitung berdasarkan meter persegi bangunan gedung. Berapa sebulan? Ya.
berapa meter seluruhnya, kalikan biaya perawatan per bulan, nah itu terminnya per bulan. Kemudian ada cost plus fee. Ini diserahkan pihak tiga, dia lakukan pemeliharaannya, nanti disepakati biayanya, setelah setiap pemeliharaan tiap bulan dihitung berapa biayanya, ya kontraktor dapat fee. Fee-nya itu sesuai kesepakatan. Apakah kemudian lump sum fixed price, lump sum dikasihkan pihak ketiga, tapi biayanya lump sum. Pokoknya nggak tahu seluruh itu misalnya katakan sebulan 100 juta gitu. Nah, dengan item kontrak yang telah disepakati. Nah, berikutnya ada rinciannya juga ya. Nah, ini yang in-house tadi ya. Itu pemilik gedung mengelola gedung sendiri dengan membentuk divisi pengelolaan gedung. Organisasi pengelolaan gedung diisi oleh personil yang merupakan pegawai dari pemilik gedung. Ya, baik organik maupun outsourcing. Kemudian biaya pengelolaan gedung dianggarkan dalam anggaran pemilik gedung, perusahaan yang punya. Jadi gedung-gedung properti itu biasa yang bangun yang punya, terus waktu pengelolaan dia bisa serahkan kepada pihak. Dan sistem hubungan kontraknya dan biaya yang disepakati. Ini joint management tadi ya. Pemilik gedung mengelola gedungnya dibantu bekerja sama dengan konsultan building management. Dan tanggung jawab pengelolaan tetap berada pada pemilik gedung. Kemudian konsultannya menyiapkan SOP pengelolaan gedung. Jadi biasanya pemilik gedung yang tidak mengerti teknis, dia meng-hire konsultan untuk membantunya dalam melaksanakan pemeliharaan gedung. Ya. Konsultan menempatkan personil sebagai tenaga ahli inti pada pengelolaan. Jadi biasanya manajer sampai tingkat supervisor itu disuplai oleh kontraktor oleh konsultan. Sedangkan tenaga kerja lainnya seluruhnya bisa jadi dari pemilik gedung. Nah, full service charge ya. Pemilik gedung menunjuk pihak lain secara penuh sebagai pengelola gedung berdasarkan suatu perjanjian pengelolaan. Pengelolaan gedung sesuai SLA berdasarkan imbal service charge yang disepakati. Service charge itu adalah biaya. Nah, pengelola mendapat imbalan atas ruang sewa yang terpakai dikalikan tarif service charge per meter persegi yang disepakati. Kemudian semua pengelolaan gedung termasuk biaya utilitas, listrik, air menjadi beban dan tanggung jawab pengelola. Nah, tanggung jawab pengelolaan gedung berada pada pengelola. Maaf saya agak batuk nih ya, sorry ya. Nah, cost plus fee ini pemilik gedung bekerjasama dengan kontraktor pengelola dan secara bersama-sama mengelola gedung dengan suatu program kerja dan anggaran yang telah disepakati. Seluruh personel pengelolaan gedung merupakan karyawan kontraktor tersebut. Seluruh biaya penyelenggaraan merupakan beban pemilik gedung. Kontraktor hanya mendapatkan imbalan berdasarkan fee yang disepakati dari nilai realisasi biaya yang telah dikeluarkan. Tanggung jawab pengelolaan gedung berada pada kedua belah pihak. Karena kerjasama. Ini lump sum fixed price. Ini yang sering dipakai melalui LPSE ya, atau katalog. Ini pemilik gedung menyerahkan pengelolaan gedung secara penuh ke seluruh biaya pengelolaan adalah menjadi beban kontraktor. Tangkap pengelolaan kontraktor. Nah, sekarang ini lagi model nih. Jadi kalau rekan-rekan dari Apeknas yang punya BG 002 barangkali ya, yang kantor ya, nah itu bisa
dia termasuk pemeliharaan. Bisa ikut lelang ini kalau ada di LPSE. Nah, alternatif kontrak sistem dengan lump sum tadi, itu bisa total bidding management. Itu pengoperasian, pemeliharaan, dan pelayanan secara penuh. Kemudian ada pengoperasian, pemeliharaan, dan pelayanan dengan kondisi khusus. Jadi kalau yang di atas tadi penuh, semua diserahkan. Kalau yang di bawah itu tertentu. Ada yang tidak kerja, tidak diserahkan kepada kontraktor. Misalnya hanya termasuk biaya SDM. Nah, ini banyak sekarang. Gedung-gedung pemerintah banyak memakai ini, dia hanya meng-hire orang ya. Jadi kayak outsourcing gitu. Ya, dengan peralatannya. Dengan alat-alat yang melekat pada tenaga kerja tersebut. Sedangkan beberapa hal yang lain itu disediakan oleh sendiri, termasuk pemeliharaan terhadap peralatan utama seperti lift, AC, ya, saya juga yang lain-lainnya. Nah, perkiraan lingkup dari biaya yang kedua, biaya pemeliharaan dan perawatan itu housekeeping, kayak genset, AC, lift. Kemudian biayanya juga ada biaya engineering, ada biaya utilitas, ya, si seperti liability, dan sinking fund, biaya perbaikan besar yang dicadang. Nah, ini kira-kira komposisi biaya pemeliharaan perawatan gedung. Kalau dilihat sini yang paling besar itu biaya cleaning service ya. Jadi ya, eh, sini kelihatan komposisinya ya. Ya, pemeliharaan pemeliharaan gedung, pengelolaan. Nah, kita lari ke pemeliharaan gedung. Jadi pemeliharaan ini saya bilang dalam pemeliharaan perawatan gedung dan pekerjaan perusahaan manfaat. Ini diagram tadi sudah lihat tadi. Pak, suaranya masih putus-putus, Bapak. Ya, ini internet lagi ada masalah. Tunggu dulu. Ini juga contoh struktur organisasi ya. Bentar ya, saya perbaiki dulu ya. Saya panggil staf saya dulu. Boleh, Pak. Tambah lagi. Bentar ya. Baik, Ini Bapak.
Internetnya lemah banget. Oke, oke. Ya, udah. Ya, udah. Baik, kita terusin ya. Ini salah satu contoh organisasi juga. Itu tergantung organisasi tergantung dengan luasnya lingkup pekerjaan, jenis bangunan, ya, dan standar pelayanan yang diminta. Ini kan contoh dari organisasi ya. Ya, ini contoh juga. Jadi beda dengan organisasi untuk pembangunan ya. Ini sumber daya manusia nanti dibaca aja ya. Sekian banyak orang itu udah berbagai mulai dari building manager sampai kepada teknisi ya. Itu ada kualifikasi pendidikannya ya. Nah, baiklah. Sekarang untuk bisa menjadi pengelola gedung, orangnya ataupun ya tenaga yang dipakai itu harus menguasai body of knowledge ya yang perlu diketahui, yaitu kita sebut dengan teroteknologi. Jadi di sini ada manajemen dan perilaku, itu yang menyangkut etika dan norma, hukum, manajemen dan komunikasi. Jadi tetap yang tertinggi itu kalau kita lihat adalah etika. Jadi kalau nggak ada etika ya kita agak meragukan yang bisa melaksanakan pemeliharaan gedung. Kemudian pengetahuan tentang keuangan dan bisnis. Itu menyangkut akuntansi, mengenai anggaran dan keuangan. Kemudian menyangkut pengetahuan teknologi, itu ada teknologi informasi, teknologi bangunan gedung, teknologi bahan, teknologi konstruksi. Nah, kemudian dari segi rekayasa di sini engineering maksudnya itu ada termasuk sini ASMED ya. Ya. Jadi arsitektur, struktural, mekanikal, elektrikal dan lingkungan. Jadi inilah body of knowledge. Jadi yang harus dimiliki oleh seorang katakan building manager di sini. Building manager harus punya komplit ini. Jadi saya agak bingung juga di LPJK pemeliharaan gedung ini dimasukkan ke teknik sipil keahliannya. Sebetulnya tidak. Sini pengetahuannya banyak ya. Ada arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, lingkungan. Jadi sebetulnya eh, kurang tepat kalau ditaruh di teknik sipil. Kemungkinan dia harus sendiri gitu ya. Hmm, izin izin Bapak, kayak materinya nggak ada Pak, belum nggak, oh Nggak tayang. iya nggak tayang Pak. Masa sih. Coba Iya ya. iya Pak. Apa ya? Saya kirim ya. Nggak nampak di sana. Hah? Maksudnya? Nggak nampil di sana. Nggak di share lagi. Sudah. Ini kelihatan, Mbak. Halo, Belum belum Bapak. halo. Halo halo Bapak. Belum kelihatan. Belum. Ya, ya. Nah, baru Bapak bisa baru kelihatan. Oke, oke. Jadi nggak usah ditutup ya. Hmm. Ini kelihatan. Kelihatan Bapak, kelihatan. Saya ulang lagi ya. Baik Pak.
Ini ada knowledge atau pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan healingnya. Etika dan norma, hukum, manajemen, komunikasi, manajemen perilaku. Kemudian keuangan dan bisnis. Itu akuntansi, manajemen, anggaran, dan keuangan. Kemudian teknologi bangunan, teknologi bahan, teknologi konstruksi. Nah, kemudian dari segi engineeringnya rekayasa, itu menyangkut arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan pengetahuan ini. Nah, makanya saya agak bertanya, sekarang itu kan ahli perawatan gedung atau manajer pengelola gedung itu ditempatkan di teknik sipil gitu. Padahal dia sipil, jadi banyak ya. Jadi kalau kita nanti kapan Pak Jika, saya juga akan membahas ya dengan kawan-kawan, maka sudah tepat menempatkan ahli pemeliharaan perawatan gedung itu di kelompok teknik sipil. Ini juga organisasi dalam melaksanakan pengelolaan gedung, ada 4 hal yang sumber daya manusia yang handal, terampil, dan dedikasi tinggi. Pengelolaan gedung ini pekerjaannya harus itu ya dan terus menerus. Orang-orang bekerja di sini perlu punya komitmen dan integritas yang tinggi. Sedianya subkontraktor yang dapat dikontak setiap saat dan dengan subkontraktor perbaikan ataupun penambahan-penambahan di gedung. 3, tersedia toko atau supplier yang dapat dibuka 24 jam. Jadi kita punya koneksi dengan supplier yang punya toko, yang kapan saja kita perlu peralatan dia bisa menyuplai. Ya. Yang keempat, tersedia stok fast moving. Ya, fast moving part atau spare part yang istilahnya sering dipakai kayak lampu gitu. Jadi kalau lampu mati nggak boleh nunggu beli dulu, harus ada stok di gudang. Kalau perlu kabel, kabel juga sudah ada di gudang. Nah, perlu tisu misalnya ataupun untuk yang namanya housekeeping itu stoknya mesti ada di gudang. Jadi 4 hal ini adalah kunci sukses untuk bisa bergerak di pemeliharaan gedung. Ya kalau enggak nunggu dulu lama. Jadi misalnya eh, kayak kita perlu peralatan apa gitu ya, kalau nggak ada alatnya nunggu dulu, beli dulu, itu nggak boleh gitu, harus cepat tersedia dengan cepat dan bisa dipasangkan. Jadi kalau pemeliharaan itu terjadi satu eh, masalah kerusakan atau apa, itu harus segera dibenarkan. Misalnya sistem tata udara, kalau rusak nggak boleh dibiarin, itu orang nggak bisa bekerja. Listrik misalnya, kalau listrik PLN mati, gensetnya nggak mau hidup, itu juga masalah. Jadi harus tepat bisa diatasi. Ini ada komponen arsitektur ya dari bangunan gedung. Ini untuk diketahui saja bagian dari bangunan gedung, mulai dari pintu sampai dekoratif ya. Komponen struktur itu memperbaiki dan memperkuat kolom, balok, dinding, pelat lantai, dan atap. Nah, kita sebetulnya untuk struktur ini tidak mengendaki adanya pemeliharaan. Karena kalau misalnya kolom harus diperbaiki, pondasi harus diperbaiki, itu akan sulit ya, karena sudah tertutup dan juga pekerjaannya sangat sulit. Ya. Palingnya sering ada kerusakan itu atap biasanya, masih bisa lah. Ini komponen mekanikal, jadi mulai dari memeriksa dan memperbaiki pipa kerannya, peralatan saniter, pompa mekanik, lift dan eskalator, sistem tata dura, sistem proteksi kebakaran.
Komponen elektrikal itu memeriksa perbaiki trafo dan panel listrik, lampu dan stop kontak, proteksi petir dan sistem pembumian, genset dan UPS, sistem alarm, sistem tata udara, sistem komunikasi dan data, dan peralatan listrik. Jadi kalau bangunan gedung itu, kalau peralatan mekanika elektrikal tidak bekerja, gedungnya itu tidak nyaman. Orang nggak bisa bekerja kalau di gedung tinggi, nggak ada AC. AC nggak bisa hidup kalau nggak ada listrik. Ya, AC nggak bisa hidup kalau nggak ada sistem eh, airnya, sumber airnya, dan juga masalah pendinginannya. Nah, ini komponen tata ruang luar, itu taman. Kenapa taman penting? Karena taman itu adalah satu aksesori ya, yang menunjang dari keindahan satu gedung. Nah, kalau nggak ada taman, orang kerja gersang gitu. Ya, ini komponen lanskap. Kerjaannya adalah menyiram, memberi pupuk, membersihkan, merapikan, memangkas, memotong, dan menebang tanaman. Nah, ini tata geraha housekeeping ya. Kalau orang sering bilang nih cleaning service. Ini kerjaannya kayaknya sepele, tapi sangat penting. Kalau nggak ada cleaning service, Anda tidak nyaman. Ya, itu benar menjaga kondisi ya, membersihkan kotoran, merapikan, dan perindah luar nggak pernah dibersihkan, atau kacanya pernah dibersihkan, ini banyak sekali macam-macam sini. Nanti bisa dilihat aja. Ini alat angkat-angkut ya. Ini peralatan ini sekarang gampang, buka internet dia ada ini. Di Google pasti ada. Ini alat pendukung ya, kita mesti punya kalau pemelihara gedung itu mesti punya pompa, genset portable, kompresor portable, berbagai alat ukur ya, alat las listrik. Ini jadi kalau yang pernah ke Mekah, kita akan ke Madinah, itu lihat cleaning service-nya itu dalam keadaan orang beribadah pun dia bisa kerja. Diblokir dan dibersihkan dengan alat model kayak gini, scrubber gini. Nah, ini skematik dari kegiatan pemeliharaan gedung ya. Pemeliharaan dan perawatan itu terdiri dari ada yang pencegahan preventif, ada yang perbaikan. Nah, kalau yang pencegahan itu kita sebut dengan pemeliharaan. Kalau yang perawatan itu, kalau yang perbaikan itu termasuk perawatannya. Nah, ini ada yang langsung, tak langsung ya. Ada yang objektif, subjektif ya. Dan itu dimonitor terus-menerus. Kemudian ada yang perbaikan, itu juga demikian ya. Ada yang peningkatan, ada yang darurat. Darurat itu misalnya karena kerusakan. Nah, semua ini dibuat dengan prosedur standarnya, SOP-nya. Kemudian, nah, tentunya kita untuk bisa membuat satu SOP ataupun manual pemeliharaan, kita mesti punya nama as-built drawing. As-built drawing itu gambar instalasi terpasang. Jadi kalau proyek pembangunan, waktu dia selesai, itu kontraktor kan pada serah terima pertama, itu sudah harus menyerahkan namanya as-built drawing, gambar terpasang. Cuman hal ini kadang-kadang diabaikan nih, karena serah terimanya buru-buru, ya, karena buru-buru, serah terima belum jadi gambarnya, sering begitu. Dan juga kadang-kadang tidak sesuai yang terpasang, ya. Nah, dari as-built drawing, spesifikasi teknis, dan dua peralatan yang ada, dibuatlah metode pemeliharaan dan jadwal pemeliharaannya. Kemudian dilakukan pelaksanaan pemeliharaan. Itu
kita harus melakukan kontrolnya, ada pemeriksaannya, ada servisnya, ada penggantian berkala. Jadi pekerjaan ini terus-menerus. Pemeliharaan itu terjadi yang terencana dan tidak terencana. Ya, kalau pemeliharaan terencana itu udah ada jadwalnya. Kapan misalnya kalau mobil itu ganti oli kapan? Kapan periksa aki? Kapan periksa rem? Nah, itu terencana dia. Ya, itu preventif. Kalau tidak terencana itu misalnya yang terjadi mendadak atau rusak, mobil mogok, gitu ya, mendadak mogok, nah, itu tidak terencana. Nah, terencana tadi juga ada yang preventif, ya, misalnya pembersihan, lubrikasi atau penggantiannya. Kemudian ada yang repair dan spare part, ya. Nah, ini tentunya menjadi mutu manajemen pemeliharaan, ya. Kalau dia bagus yang di atas itu, terencana tidak terencana, mutu manajemen pemeliharaannya kita nilai dengan jumlah pekerjaan tidak terencana. Jadi kalau makin banyak pekerjaan tidak terencana, berarti manajemen pemeliharaannya jelek. Kemudian jumlah pekerjaan tertunda. Kalau banyak pekerjaan tertunda, tarsok-tarsok, nah itu juga artinya tidak baik manajemennya. Ini jadwal kegiatan daftar simak ya. Ini dilihat aja nanti. Ini jadwal kegiatan apa saja yang dilakukan ya. Ada yang harian, mingguan ya, bulanan. Ini salah satu formnya ya, form pemeriksaan. Nah, ini contoh standar kecepatan kerja untuk housekeeping gitu, ya. Jadi di sini ada membersihkan debu berapa menit per meter persegi. Toilet ini dimasuk servis. Eh, Tunggu ya Bapak Ibu, kayaknya Bapaknya jaringannya.
Baik, mohon maaf ya, gangguan lagi saya pindah dulu ini. Iya, Pak. Nah, ini berikutnya adalah kendala pemeliharaan perawatan bangunan gedung ya. Pertama, rancangan bangunan gedung yang tidak baik, jadi perencanaannya jelek ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak sering dapat proyek ya, pembangunan, kadang-kadang kan desainnya asal jadi gitu. Jadi kalau dia nggak bagus, itu jadi kendala dalam pemeliharaan juga karena hasilnya nggak bagus. Kedua, tidak ada manual pemeliharaan dan pengoperasian bangunan gedung. Jadi waktu serah terima, kontraktor tidak menyerahkan manual pemeliharaan dan pengoperasian. Jadi kayak mobil nggak dikasih buku pemeliharaan, ya ada manualnya. Kemudian tidak ada program penguatan bangunan gedung. Programnya apa aja nggak ada. Tidak ada gambar bangunan terbangun, itu as-built drawing nggak ada. Tidak diserahkan untuk serah terima pertama. Kedua, tidak ada catatan riwayat pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu kan harus ada riwayatnya. Jadi kalau mobil, misalnya kalau mobil baru, itu ke bengkelnya itu ada riwayatnya. Di buku itu ada riwayat pemeliharaannya. Ataupun kartu berobatnya. Seperti kita ke rumah sakit, kan ada kartu berobat. Jadi kalau ada apa-apa, gampang gitu ya. Tahu penyakitnya apa. Kemudian tidak ada pengelola atau SDM yang sesuai. Nah ini, tidak ada, kadang-kadang orang nggak pakai pengelola, dia sendiri nggak tahu teknik, kerjakan aja. Dan SDM-nya nggak memenuhi syarat. Nah, sekarang kan syaratnya sudah certified semua ya. Kemudian budaya penghuni. Nah, budaya penghuni macam-macam. Ada yang rasa kepemilikannya tinggi. Jadi kalau ada apa aja di toilet tuh yang bisa diambil dibawa gitu. Ada lampu yang ini kalau meleng diambil atau ada yang merusak. Budaya kanibal. Kita kan suka gitu ya kalau main bola kalah ya, supporternya merusak-rusak gitu. Nah, itu budaya itu. Itu barangkali yang ini yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada nanya, mungkin tadi ada kurang-kurang ya. Nanti bisa dibaca di ini bisa di copy nanti minta sama panitia. Nanti kalau ada yang mau ditanya, kalau kurang di sini bisa ditanyakan ke saya melalui HP saya. HP saya itu WA itu ya sama email saya. Silakan Ibu panitia mungkin ada yang mau bertanya kawan-kawan, mohon diatur. Baik, Pak. Terima kasih. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Jadi ini suatu lahan baru bagi kontraktor. Sekarang asosiasinya nggak ada ini untuk perusahaan pemeliharaan gedung ini nggak ada dulu PBI. Saya dulu pernah jadi sekjen PBI, tapi PBI dengan aturan yang baru tereliminasi ya. Demikian juga untuk ahlinya, pun ahli perawatan bangunan gedung itu juga sudah nggak ada organisasinya. Jadi ini sekolahnya ada politeknik tapi untuk level-level pelaksana. Kalau untuk manajernya itu biasanya otodidak, orang-orang yang pengalaman aja yang dari pekerjaan. Ada yang tanya barangkali? Berarti kalau Pak izin bertanya ya, Ya, kalau berarti sekarang untuk SKK, kalau yang kayak dari Politeknik lulusan bisa ambilkan pelaksana ya? Itu ya sekarang sampai jenjang level berapa 6. bisa? Oh, level Sampai 6 level dia ya, 6. Pak. Level Hmm. 6. Oh, berarti dia nggak bisa langsung ke level 7 nggak bisa, Pak? Nggak ada. Karena kalau yang level 7, 8, 9 itu S1 dengan pengalaman minimum 3 tahun untuk level 7. Untuk level 8 itu 8 tahun. Mungkin kalau yang utama itu level 9 itu 12 apa. Jadi kayaknya juga peraturan LPJK itu berubah-ubah juga itu mengenai lamanya pengalaman itu. Level 7 sekarang tiga tahun ya, Pak? Bukan 2 tahun. Ya, misalnya saya 3 Oh, tahun. 3 tahun ya, Kalau Pak? dulu Ih, 2 tahun. iya, 2 tahun setahu saya. Oh, Sekarang berarti enggak. makin makin lama berarti ya, Pak? Nah, juga bagi yang untuk yang teknisi level bawah pelaksana itu kalau untuk yang listrik itu bukan di LPJK ya. Sekarang adanya di SDM. Hmm. Arsitek juga
sekarang sudah bukan di LPJK sertifikasinya. Dan arsitek itu sampai hari ini IAI-nya belum bisa mensertifikasi kayaknya. Jadi masalah kendala ini negara ini. Nah, tapi kalau yang lain-lain itu banyak itu. Ahli yang macam-macam sekarang itu. Iya, Kadang-kadang iya. yang nggak diperlukan gitu. Tapi kalau yang sekarang yang untuk fresh graduate itu masih bisa nggak itu ya, Pak? Nggak ada, jadi dia mesti, kalau oleh S1 dia mesti 3 tahun baru kayak dikasih. Kalau Oh, nggak berarti diambil yang di bawah, level 6. hmm, Jadi dianggap STM atau apa, SLA gitu. Itu namanya cleaning service juga disertifikasi loh. eh, Jadi ke sekarang LP. kalau Anda mau ikut di pemerintah, tender pemeliharaan di pemerintah, itu cleaning service-nya harus disertifikasi. Teknisinya sertifikasi, supervisornya sertifikasi, manajernya sertifikasi. Nah, Oh, bayangin kalau punya perusahaan, kita kan anggota perusahaan nih, belum ada proyek, tapi sudah harus keluar uang. ih, kayak modal dulu ya, Pak. Nah, sekarang juga untuk buat SBU aja itu syarat, kan banyak syaratnya tuh. Kalau nggak salah, satu subklasifikasi mungkin satu tenaga ahli. Oh, iya, iya, sekarang gitu sih, Pak. Nah, itu kalau punya perusahaan, nggak kuat duitnya itu. Jadi kadang-kadang yang membuat aturan, dia nggak mungkin nggak tahu kontraktor kayak apa. Kontraktor kadang-kadang kantornya tak ada kan, jadi mobil kantornya. Iya, bisa, bisa. Iya kan? Asosiasi pun bisa gitu, kantor juga nggak jelas juga. Biayanya banyak kan, kayak Peknas misalnya, mesti punya kantor minimum 70 meter, punya karyawan, berapa orang, harus BPJS, harus bayar Iya, pajak. kami iya bayar pajak. Ya, Ada laporan keuangan. sewanya Ya. mesti kalau sewa 5 tahun, sewa gedungnya. Ya itu APBI itu mati itu. Karena Hmm. cabang-cabangnya nggak kuat, DPD-nya nggak kuat. Kan itu kita mesti ada kan baru bisa diakreditasi minimal separuh dari jumlah provinsi kan. Benar, benar, Pak. Kami Nah, aja baru kita, Pekdes, iya, kami Peknas nggak apa? baru kan? Iya, baru 2023 kami, Pak. Nah, Agustus. Baru baru akreditasi, baru ini ya iya. berhasil ya. Selama Nah, 6 saya kali. terakhir di AKI itu nggak lolos tuh. Karena sebaran tadi, kita banyak anggota di Jawa Barat misalnya, bisa 500 gitu ya. Tempat lain hanya 2, 3, itu minimalnya kan ada. Iya, iya. Minimal 100 tiap provinsi. Jadi gitu. Nah, pemeliharaan ini nggak ada asosiasinya sekarang. Oh, ya berarti pemeliharaan. Berarti kalau kayak cleaning service itu nanti BNSP juga ya Pak keluarin ya sertifikatnya ya. Sertifikat orangnya. Iya, dari BNSP juga. Ini ada skema koordinator, skema supervisor, skema cleaner senior, skema cleaner junior, Oh, ada skema cleaner spesialis. Nah, itu hepeng semua itu. iya, iya Pak. Masa Satu orang tuh sekarang minimal kalau mau buat pelatihan dengan sertifikasinya 1,5 juta per orang. itu Jadi minimal ya kalau Pak. punya 100 cleaner kalikan aja. Belum belum tahu dapat kontraknya berapa gitu Nah ya itu Pak. ya, Mm-mm. apalagi sekarang itu kan batasnya tadi saya bilang kan, nah, kecil dinaikin sampai 15 miliar. Padahal ya 15 miliar kalau untuk perusahaan baru sih nggak mati itu. Mungkin ada yang nanya nih adik-adik ini. Tadi sorry ya, koneksinya kurang bagus. Karena ini lagi cuaca di Jakarta lagi jelek nih. Ih, hujan di sana ya Pak. Ya, mendung gitu. Kami ini sih Pak terang sih Pak. Nggak ada hujan kami. Di mana? Kami yang di Batam. Oh, Batam ini. Enggak, saya kan di Batam. Adminnya saya di Batam. Ah, Nah kan saya di Batam eh, terang sih Pak, nggak ada hujan. ya makanya tapi di sini kan hujan. Beda Ada berarti. gangguan Iya. tuh. Gimana yang lain? Apakah ada pertanyaan? Silakan loh, nggak usah malu-malu.
Silakan adik-adik yang muda-muda ini. Jadi jangan anggap kalau Anda engineer itu kerjanya hanya membangun, enggak. Memelihara itu lebih banyak dan gaji lebih besar. Kalau jadi building manager gaji lebih besar. Apalagi di Batam banyak gedung kan. Nah, itu banyak bisa ngelola. Silakan loh. Ayo, ayo. Ini yang bawa siapa namanya ini? Dari Apeknas Farah ya? Ya. Oh, di Farah nih yang ini nih. Adminnya ini. Ih, CP Alam Lestari itu siapa tuh? Jadi profesi itu tidak hanya harus bangun, bisa memelihara. Ya dibangun juga kalau nggak dipelihara percuma. Kemudian cepat rusak, kendaraan misalnya dari sejak beli nggak pernah dipelihara ya tunggu aja. Sekali itu rusak parah gitu. Ayo ada yang mau nanya? Izin Pak, Ya, mau tanya. silakan. Ya, Salam kenal Pak. ya nama siapa Pak? Saya Abraham Nicholas dari Kota Batam Pak. Abraham ya. Ya, Silakan Pak. saya ingin tanya Pak, adakah hubungannya dengan pembuatan PBG pengganti IMB? Kita bisa eh, rekomendasi Pak untuk itu sangat sulit di Batam Pak, PBG Pak. Apa tuh? PBG. IMB, IMB pengganti IMB. PBG Itu kan harusnya lebih gampang sekarang. ya tahu, tapi kan Pak nggak segampang itu. Nah, negara kita ini kan memang gitu, yang mudah bikin sulit. Apalagi kalau sertifikat layak fungsi, itu gedung pemerintah aja belum semua. Iya, Jadi kalau PBG aja nggak punya, bagaimana sertifikat layak fungsi? betul, Itu kan urusan-urusan Pemda itu, Kota Muhammadiyah, betul Pak. Dinas Tata Kota atau Tata Bangunannya itu. Iya Kalau Pak. PBG itu kan dari gambar, konsultan buat gambar, sesuai dengan standar, diajukan itu. Siap. Ya, jadi ya itu tergantung Pemda, Pak. Daerah masing-masing ya Pak. Daerah masing-masing. Iya ya. Ya, kadang-kadang nggak ada izin juga jalan aja itu. Iya, cuma risikonya Pak, nanti ketika ada yang mau mencari celah ya kita terutama Oh iya, sama kalau kayak hotel dia pasti punya. pasti hotel pasti. Nah, kalau hotel itu PBG-nya agak lama karena dia banyak ada analisa mengenai lingkungan ya, andal ya. Betul Pak, Andalnya itu juga ada andal mengenai lalu lintas ya. benar. Jadi banyak ininya. Jadi belum persyaratan teknis lainnya gitu. Ada lagi silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak. Yuk, ini yang perempuan nih kawan-kawan nih. Jangan malu-malu. Ini tinggal 4 orang ya. Ya Mbak Farah. enggak Pak, ini Farah. kayak 23 Pak, tapi kayaknya Oh, pada mungkin tutup yang tampil semua. sini cuma 4 orang ya. Makanya Iya. 20 masa nggak ada yang nanya. Ada yang minat barangkali mau berusaha di bidang pemeliharaan. Ini dari Angelin, CB Angelin mungkin ada yang nanya. Pak, kalau kalau untuk pemeliharaan itu nanti apakah kita bermitra atau berdiri sendiri Pak? Sebaiknya Pak, Berdiri sendiri lah. berdiri sendiri. Kalau gedungnya sangat besar, mungkin Anda bisa subkonkan mengenai cleaning service-nya. Pemeliharaan peralatan utamanya kayak genset, lift, tata udara gitu. Ada subkon gitu. Gitu Pak ya. Ya kalau pada usahanya harus sendiri. Iya ya. Karena itu kan skalanya besar sekali kan Pak, untuk apalagi Enggak gedung-gedung. juga. Ya Iya juga ya. start dulu dengan cleaning service. Oh, yang mulai yang kecil-kecil dulu Pak ya. Ah, nanti baru Siap. naik servis AC sama nanti kalau dapat bisa besar itu. Iya ya. Tapi itu mesti punya peralatan dulu sih juga. Ya cleaning service lumayan alatnya banyak. Ya, Benar Pak. ya paling enggak ya kalau jadi cleaning service itu kan orang ya. Biaya terbesar Betul. itu kalau di pemeliharaan biaya orang.
Jadi hampir Hmm, 70% itu adalah biaya sumber daya manusia untuk betul betul. pemeliharaan. Jadi tinggal dikalikan aja jumlah orangnya berapa. Sekarang kalau di Jakarta, Anda punya pegawai satu orang, itu berarti dia 1 tahun itu bisa 100 juta biayanya. Satu Iya, orang ya. termasuk gajinya Pak ya. Nah, kalau dengan pajak itu sekitar 8 juta. Iya. Kalau setahun, tambah THR, kemudian 100 juta dia. Nah, bayangkan kalau dalam berapa tahun nggak dapat project, apa jadinya? Iya iya iya. Nah, itu kadang-kadang PU nggak mikir tuh, membuat persulit. Jadi penanggung jawab badan usaha beda dengan penyelenggara teknis, beda lagi dengan PJK. Kalau ada berapa sub klasifikasi, harus ada setiap satu sub, satu PJK. Nah, Pak, penting itu, Berat Pak ya. berat. Jadi ya memang lama-lama kontraktornya memang maksudnya biar sedikit katanya. Iya. Sekarang yang besar pun juga berat. Ya, Iya, ya pada kenyataannya kan BUMN itu kan dia mensubkan. Rata-rata betul. BUMN itu kan dia mensubkan ya, subnya udah tertentu lah. Jadi Karena dia nggak seperti mau repot, nggak mau seleksi repot. alam jadi. Jadi seleksi Ya, alam ya Pak. jadi kayak jalan tol itu ada yang mensuplai beton, ada yang mensuplai besinya itu, ada yang ngecor saja, ada yang kerjaan tanah saja. Jadi kalau dari pihak pihak BUMN karyanya itu hanya ya kontrol utama, dia cuma jaga dari segi manajemen pelaksanaan sama mutu saja. Betul. Gitu. Nah, masalahnya kalau kerjasamanya baik, kau dapat, aku dapat, nah itu enak. Ini kalau enggak ini dia dapat, nanti kita kapan-kapan kau gitu. Tuh. Ada lagi mbak-mbak nih, orang wanita ini. Ya Pak. Terima kasih Di Pak. alam lestari itu mbak, ayo. Pak, izin bertanya, Silakan. saya kurang paham tentang sistem pengelolaan gedung dan bentuk kerjasamanya tentang joint management, Pak. Jadi agent management itu investor dia membangun ya. Gedung udah jadi, dia nggak punya orang yang bisa memelihara. Atau dia pengen kasih ke pihak ketiga. Ya, nah, jadi dia punya orang nih, cuman keahlian nggak ada. Dia hire konsultan. Konsultan menyiapkan SOP, menyiapkan sistem pengawasan, membuat daftar pelatihan dipakai, jadwal kerja, pengendalian mutu segala macam. Pegawainya itu pegawai intinya adalah dari konsultan biasanya untuk awal-awal. Misalnya building manajernya, chief engineer-nya, chief housekeeping-nya, ya. Nah, yang lain di bawah pegawai pelaksanaan itu adalah pegawai dari pemilik gedung. Nah, dia join. Jadi dia membayar orang-orang itu, konsultan itu dibayar fee berapa, tenaga kerja yang 3 orang tempat itu berapa tiap bulannya, gitu. Nanti konsultan itu juga memberikan masukan apa-apa yang harus dipersiapkan atau pengawasannya, juga menyeleksi karyawan yang akan dikerjakan. Apa lagi? Oh, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Dari ini di mana tinggalnya, Dek? Tinggal di mana, Dek? Jakarta? Tinggal di Kota Batam, Pak. Oh, Batam. Banyak dari Batam ya. Batam kan banyak banyak gedung itu, banyak pabrik. Itu kalau datang ke hotel kan tuh ada bagian housekeepingnya, ada bagian engineeringnya. Itu ada pengelolanya tuh. Cuma kadang-kadang dilakukan sendiri, in-house. Jadi pegawai bisa juga di hire, pegawai doang, ahli daya. Tapi yang melaksanakan, mengontrolnya dia sendiri. Nah, kalau yang tadi yang full service stasiun, serahkan pihak ketiga. Orang nggak mau pusing, pokoknya dikerjakan semua oleh kontraktornya. Ada lagi, Dek? Izin Pak, mau Ya, nanya Pak. silakan. Ya Pak, ini dengan Iwan Pak, mau nanya Pak. Yuk. Eh, untuk mengawasi regulasi sistem manajemen pengolahan gedung ini, regulasi dari sisi pemerintah atau asosiasi tadi itu seperti apa ya keterkaitannya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada contoh proposal nggak untuk
bagaimana sistem penawaran terhadap pemeliharaan gedung dengan asumsi kita dari pihak apa jasa gitu Pak. Jadi gini, kalau itu kan tadi sistemnya tadi itu yang mengawasi itu kan ada aturan. Peraturan menterinya banyak, coba buka. Peraturan Menteri PU tentang pemeliharaan gedung banyak, naik fungsi, mengenai eh, pemerintahan bangunan gedung atau IMB, banyak dia. Itu aturannya ada. Pengawasannya itu tadi, orang-orang itu harus gedungnya bersertifikat. Nah, itu nanti kan misalnya kalau di DKI ini setiap bulan itu dari Dinas Kebakaran akan memeriksa instalasi kebakaran di setiap gedung. Demikian juga untuk dari BPLHD memeriksa limbah, ya. Nah, paling minim itu ada itu gitu. Nah, gedung kalau nggak ada sertifikat layak fungsinya itu nggak bisa dioperasikan. Kecuali gedung pemerintah dan daerah-daerah yang belum memiliki eh, maksudnya nggak memiliki perda mengenai bangunan gedung. Sekarang kayaknya sudah Batam tuh punya itu. Hmm. Jawab Kalau kira-kira. iya jauh Pak. Silakan. Kalau contoh proposal tadi itu seperti apa Pak? Kira-kira gambarannya Pak? Dari sistem Penawarannya manajemen. itu dia ada Ya. yang tadi macam-macam. Jadi tergantung dari sistem kerjasamanya. Ada yang hanya dia minta orang saja. Ada yang tadi saya bilang pemeliharaan yang dengan kondisi khusus. Pokoknya ini hanya pemeliharaan tidak termasuk alat utama gitu. Berarti ada orang, ya. Nah, itu lamsam. Jadi ada BQ itu ada BQ tenaga kerja, ada BQ peralatan, ada BQ material habis kayak housekeeping itu. Jadi kalau cleaning service kan ada orang, ada peralatan, ya, ada utama, ada peralatan penunjang, dan juga ada material. Jadi ya jumlahnya berapa? Nah, untuk menentukannya tentunya kan kita mesti tahu dulu spesifikasi gedungnya seperti apa, dia minta seperti apa. Ya kalau hotel tentunya tinggi standarnya kan. Nah kalau sekolah ya asal jadilah. Jadi sama kayak tender biasa, cuman di sini itemnya itu orang. Kalau bangunan gedung kan orang itu udah termasuk di harga analisa harga satuan kan, SNI. Ini kalau pemeliharaan belum ada SNI untuk biayanya belum ada. Jadi makanya mesti orang yang berpengalaman ngerjakannya. Jadi kalau kontraktor biasa switch ke sini itu nggak mudah juga. Karena beda, membangun dengan memelihara itu beda. Jawab kira-kira. Ya, jauh Pak. Makasih Pak. Ada yang lain lagi? Jalatika Agung Perkasa. Silakan Pak. Dari Jalatika Agung Perkasa. Memang ini pemeliharaan ini kurang diminati, makanya SBU itu jarang. Jadi apalagi SBU ini disatukan dengan pembangunan. Jadi kalau mau merawat kantor punya BG 002 gitu. Ya, sebab disatukan situ pembangunan dan pemeliharaan. Padahal itu beda, cara ilmuannya beda. Tadi saya udah kasih kan apa yang harus body of knowledge, pengetahuan harus dimiliki gitu. Ya, jadi nggak hanya teknis. Karena kalau pemeliharaan itu menyangkut bagaimana memanage manusia. Nah, kita tahu kan cleaning service gajinya berapa. Saya mau tanya, kalau cleaning service itu di gedung-gedung tempat dia istirahat di mana sih? Ada nggak? Nggak ada, dia di tempat kerja itu aja, di mana dia kerja di situ. Jadi ya orang jarang tahu kerjaan itu. Nah, dengan orang standar begitu, kadang-kadang pendidikannya nggak sampai kepada yang dipersyaratkan, nah, dia kalau lengah dia tidur atau mabur. Itu. Dan kerjakan pembersihan setengah-setengah, nggak bisa. Jadi kalau orang misalnya di rumahnya nggak pernah bersihin toilet,
suruh dia bersihin toilet di kantor, wah, mikir-mikir dia. Kan kalau bersihin kloset itu kan tangan harus masuk, harus digosok, kayak urinoir gitu. Nah itu nggak mudah itu, membuat orang supaya mau mengerjakan itu. Jadi memang kontraktor ini jarang. Biasanya dia nggak ada asosiasi. Jadi ya kalau dulu masih ada APBI, sekarang APBI udah nggak ada. Paling di beberapa perusahaan besar ada kayak BUMN, dia punya asosiasi pengelola gedung BUMN. Lebih seperti itu. Makanya kebanyakan pemilik gedung itu karena jarang ada perusahaan itu, dia bikin perusahaan pengelola anaknya. Anaknya jadi anak perusahaannya untuk mengelola gedung. Ya orang jarang mau. Karena ya menyangkut tadi, biasa kerjaan pembangunan kan kayaknya gagah tuh, membangun gitu. Padahal memelihara itu sudah lebih susah. Nah, cobalah kalian pergi ke gedung-gedung yang baru jadi, nah, setahun 2 tahun lihat tuh. Kalau udah kusam berarti nggak ada pemeliharaan. Atau nanti ada gedung yang sudah banyak, misalnya ada airnya mampet, dia tambah selang, tambah pipa-pipa. AC-nya AC sentral karena nggak berfungsi buat AC window. Itu banyak. Ya nggak usah jauh-jauh lah, gedung-gedung pemerintah aja lihat. Kalau dia nggak punya anggaran ya silakan loh. Ada lagi? Mumpung ini nggak jarang-jarang loh orang masih gini. Jadi di pemeliharaan gedung tuh ada listrik, ya ada plumbingnya, jangan salah. Ada arsitekturnya, ada dekorasinya, ada pengelolaan tamannya gitu. Dan itu semua bisa untuk menunjang hidup kalau dilaksanakan. Ada orang yang kontraktor taman aja khusus dia. Tapi karena dia bagus ya harganya mahal. Ya kayak cleaning service itu. Cleaning service itu kalau kalian dapat 50 orang, satunya 8 juta, sebulannya lumayan kan? Kalau Jakarta ya. UMP di Batam berapa, Pak Para? Tahu Pak Para? Eh, UMP kami 46, 48, Pak. Berarti itu kalau dimasukin dikasih BPJS, kasih pajak itu sekitar 6,5 jutaan itu. 7 lah, 7 juta satu orang. Bayangkan, kalau punya 20 orang aja, sebulan udah berapa? Ya kan? Tambah Iya, ya. fee 10%. Itu udah bisa yang punya tuh ngidupin sendiri, dia ngawasin sendiri, itu di jalan itu. Dibandingin yang bangunan gedung, beli material apa segala macam alat itu mahal. Iya, Lagi Pak. sekarang syarat alatnya setiap satu klasifikasi harus ada satu Benar, alat kan, iya, benar, satu Pak. set. Itu masih Ya ini negara ini nggak masih yang jelas. kecil, yang menengah harus 2. Iya, satu nggak mungkin apa dia bisa beli itu namanya yang mahal-mahal. Paling dia punya molen doang, bukan molen. Iya, kadang-kadang ya entah sewa entah apa, pokoknya waktu diperiksa ada gitu kan. Itu mesti diubah. Belum SBU juga mahal sekarang. Iya, benar. Mahalnya karena harus ada tenaga ahli. Ya. Nah, tapi sekarang kan akal-akalan tuh tenaga ahli bisa disewa kan. Ya. Ada lagi yang lain barangkali yang nggak kelihatan sini, cuma kelihatan 4 orang aja. Kayaknya efek puasa, Pak. Hah? Efek Puasa puasa, ya. iya. Biasa juga puasa aja batuk-batuk nih. Saya udah lama nggak ke Batam itu. Dulu kita sering melakukan pendidikan dan latihan di sana. Dulu di Batam ada Asosiasi Perawatan Bangunan, jadi saya suka ke sana dulu. Sekarang udah mati. Yes, iya, Pak.
Kenal Pak Kiki nggak di Batam tuh? Rizky. Dia anggota DPRD Kepulauan Riau dia. Dulu ketua PBI Batam dia. Hmm, kurang enggak. Mungkin kalau Pak Fandi mungkin Pak tahu mungkin ya Pak. Ada lagi kawan saya Pak Ade Angga, anggota DPRD juga, Pak Kepri. Itu pengurus APBI dulu. Tapi begitu ganti dengan baru, udah bubar lah semua. Tuh. Silakan loh. Ya nanti kawan-kawan kalau ada yang bertanya silakan telepon ya. Teman tolong WA dulu. Langsung telepon gak saya angkat ya. Ini saya takut. Sekarang macam-macam. Iya, sekarang banyak ininya Pak. Kalau WA aja tembus kok. Nggak kawan pun bisa tembus. Iya. Ujung-ujungnya minta kerjaan. Atau nawarin yang lain gitu. Gimana Ini banyak kan teman-teman? perempuan ya pesertanya. Ini mungkin jarang yang punya perusahaan jarang ikut nih. Banyak kan kirim anggota nih ya. Udah prospeknya bagus loh di pemeliharaan. Masih ada? Gimana? Silakan loh. Ada lagi yang ingin bertanya atau nanti kita boleh Pak di ini dulu Pak screenshot apa namanya? Nomor telepon Bapak Pak. Ada di itu di paling depan. Yang itu boleh diatur dulu Pak yang bagian slide-nya Pak Oh iya. biar langsung. Ya ini. Apa kelihatan? Kelihatan Bapak, teman-teman, Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kalau ingin japri Bapaknya langsung, boleh di-save dulu nomor HP-nya untuk tanya lebih lanjut tentang bangunan gedung. Langsung telepon nggak kuangkat. Kecuali kenal. Yang penting selamat pagi lah dulu ya Pak. Iya. Saya si Anu dari Anu. Nas. Jadi emang jarang ini, minat ini jarang. Tapi di sini banyak perusahaan kayak gini. Jakarta banyak. Jadi ada yang hanya spesialis mengenai AC saja. Ada tuh. Ada yang clean service saja. Ada yang spesialis sistem peralatan kebakaran. Tuh. Batam kan banyak gedung itu. Iya, banyak hotel-hotel sih Pak. Iya. Ya kalau hotel itu juga kadang-kadang di hotel itu malah bukan orang dari teknik itu yang melakukan banyak itu.
Orang yang terbiasa aja, ngerti AC, ngerti ini gitu. Masih ada? Gimana Bapak Ibu? Apakah masih ada? Kalau tidak ada, biar kita cukupkan. Ya silakan. Ini susahnya di Zoom gini ya, orangnya nggak di tempat jadi nggak tahu. Ya, jangan udah nggak ada orang. Ini kan untuk menjaga akreditasi ya, mesti buat ya seminar-seminar kayak gini. Ya kan? Benar Pak. Harus Sudah sekian. kita sampaikan. Iya, yang penting kita sudah sampaikan. Iya. Iya. Ya, itu barangkali. Ya, kalau nanti ada ini, ya telepon aja lah. Ya. Eh, Oke Pak, mungkin udah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin mau japri langsung mungkin Pak sama Bapak. Silakan. Heeh. Jadi berarti kita cukupkan saja gimana Pak? Silakan. Ya. Oke. Eh, Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada Zoom Selasa 26 Maret 2024. Untuk Bapak Insinyur Oktosa Harahap Magister Manajemen, terima kasih Bapak atas waktunya telah Sama-sama. memberikan Terima kasih. memberikan ilmunya kepada kami Bapak. Ya, Mudah-mudahan oke. ini bukan yang terakhir ya Pak. Mungkin ada Ya, lagi mudah-mudahan. nanti. Iya, tergantung dari Oke, minatnya. oke Pak. Silakan. Oke, terima kasih ya. Benar. Ya. Oke Pak. Oke, Terima kasih. izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Terima Pak. kasih banyak, Pak. Yuk.